Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وتجوز الزكاة بكل ما يجرحه. وتجوز dan diperbolehkan az-zakatu penyembelihan bikulli ma yajrahu dengan segala alat yang dapat melukai, illa bisinni wadh-dhuhur, kecuali dengan gigi dan kuku. Kalau zaman sekarang dah sulit menemukan alat untuk menyembelih, dari mulai pisau, pedang dan segala macam. Tapi ada kalanya juga kesulitan ketika berada di tempat di mana kita misalnya sulit menemukan benda-benda tajam seperti tadi itu pedang, pisau dan segala macam. Tetapi pada masa Rasulullah SAW hidup, benda-benda tersebut sudah diketemukan oleh manusia, apalagi zaman itu sudah terjadi perang yang sudah berusia sekian abad. Artinya apa? Benda-benda, alat-alat yang bisa melukai itu sudah ada di mana-mana. Beda dengan pada zaman batu, di mana orang itu masih belum mengenal logam, maka batu yang digunakan untuk melukai atau memotong benda-benda. Nah, menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya, ini wajib menggunakan alat yang bisa melukai. Kalau dalam agama kita itu melukai jalan makanan dan jalan nafas, yaitu tenggorokan. Ada tempat di mana kita itu oleh Rasulullah diajarkan untuk menyembelih binatang itu pada bagian itu. Walaupun umpama di arah yang lain juga bisa. Misalnya pedang ditusukkan menembus jantung, itu juga bisa mati. Tapi Islam mengajarkan bahwa tempat untuk menyembelih itu adalah leher atau tenggorokan, dan itu menyangkut semua binatang yang halal dimakan, halal dimakan. Ada lehernya, kecuali ikan yang ada di air. Bahkan burung sekecil apapun yang halal dimakan, misalnya burung pipit yang kecil mau dimakan, jadi prosesnya itu disembelih dulu, disembelih. Maka binatang-binatang darat yang tidak disembelih untuk membunuhnya, itu rata-rata dilarang dimakan, kecuali belalang dan ikan yang ada di air, di laut maupun di darat. Itu kenapa ketika ada orang yang menghalalkan, yang menghalalkan bekecot untuk dimakan, itu pertanyaannya itu, bekecot itu masuk kategori as-samak, al-jarad, atau apa? As-samak itu
ikan yang ada di air, itu as-samak. Di laut, di darat sama aja. Memang oleh Allah nggak diberi leher, nggak ada leher, kepala langsung ke perut, nggak diberi tempat untuk nyembelih, karena memang ada yang tidak butuh disembelih. Tapi kalau binatang darat sekecil apapun disembelih. Makanya tadi kalau ada orang itu makan bekecot, ya, makan bekecot, makan kodok, itu pastikan dulu dia binatang apa, darat apa air. Yang tidak pasti kan ada binatang yang hidup di dua alam. Di darat dia bisa mencari makanannya sehingga hidup, ataupun di air juga begitu. Ya, contoh kodok tadi itu. Sehingga kalau kita ini memperhatikan alasan-alasan argumentasi para imam madhab untuk mengatakan ini haram, ini halal, itu tahu dasarnya, logika maupun nasnya, Al-Quran maupun Al-Hadith, ya. Maka di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bekecot itu haram dimakan. Bekecot, dia binatang darat tapi tidak punya leher. Untuk mengkonsumsinya itu didodok atau dibanting, maka dia haram, tidak disembelih, ya. Lagi dia menjijikkan. Tapi ketika diproses kan tidak jijik, Pak. Iya memang. Coba Anda makan di piring, tahu-tahu ada bekecot merangkak di sana. Jijik apa enggak? Itu kalau orang normal ya jijik, hanya orang gila yang tidak jijik. Nah, menyembelih binatang itu wajib menggunakan alat yang bisa melukai lehernya, memotong jalan nafas dan jalan makanan yang ada di tenggorokan. Dengan alat yang tajam, illa bisinni wadhufur, kecuali menggunakan gigi, umpama digigit lehernya, dilukai lehernya, umpama ayam, lehernya dilukai lehernya dengan cara digigit, itu tidak boleh. Bisinni au bidzufur, atau menggunakan tulang, ya. Apakah menggunakan kuku atau tulang apapun itu tidak boleh. Kalau melanggar ya masuk kategori bangkai, walaupun dia belum busuk. Nah, apa dasarnya itu? Li'anna dzibha bihima fihi ta'dzibun lil hayawan. Karena sembelihan menggunakan gigi atau kuku atau tulang, ya, itu termasuk menyiksa binatang. Menyiksa binatang. Menyembelih adalah perbuatan yang sebetulnya mengerikan, tapi kalau nggak disembelih nggak bisa dimakan. Maka oleh Allah diberi peraturan gimana caranya supaya nyembelih itu tidak menyiksa binatang. Wajib menggunakan alat yang tajam, sehingga nyembelih itu cukup dengan 3 gerakan. 3 gerakan, ya. Pertama itu mendorong leher itu, diletakkan di atas leher itu pedang atau kelewang atau pisau besar, didorong, kemudian ditarik, lalu didorong lagi. Nah, bukan pisau itu digerakkan bolak-balik, enggak. Bukan bola balik, karena kalau bola balik itu indikator bahwa pisaunya tidak tajam.
itu menyiksa binatang. Apakah itu tidak boleh dimakan? Boleh, karena pakai pisau, tetapi makruh karena masuk kategori menyiksa binatang. Fahsinud dzibha, sabda Nabi itu, baguskan sembelihanmu itu, baguskan dengan pisau yang tajam, maka si binatang itu tidak terlalu merasa tersiksa kesakitan. Jaa fi hadithi Rafi' radhiyallahu anhu, ada sebuah hadis yang menceritakan tentang hal tersebut, yaitu dari sahabat Rafi' radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Dia mengatakan, inna narju aw nakhafu al-aduwa ghadan, sesungguhnya kami ini khawatir atau dimungkinkan besok menghadapi musuh, ya, ghadan, besok pagi. Walaysat ma'ana mudan, tapi kami tidak punya pisau, ya, tidak punya pisau. Besok pagi kami khawatir kalau ketemu musuh, ya, mungkin ada penyerangan tiba-tiba, pendadakan, sedangkan kami tidak punya pisau, tidak punya pisau. Pisau itu bisa untuk dua alat, bisa membunuh musuh, bisa pula menyembelih binatang, tapi kami tidak punya. Afanat bahu bil qasbi, apakah boleh kami menyembelih dengan bambu? Bambu tentunya bukan binatang yang besar, ya, misalnya ayam itu kalau bahasa Maduranya itu belet, menggunakan belet, entah kalau bahasa Jawanya apa welat. Bambu itu diambil bagian luarnya itu tajam itu. Nanya kepada Rasulullah, kami tidak punya pisau wahai Rasulullah, apakah boleh kami menyembelih binatang menggunakan belet, menggunakan irisan bambu bagian luar yang tajam? Qala, maka Nabi bersabda, ma'an hadad dam wa dzukira smullahi alaihi fakuluhu, apapun alat atau benda yang dapat mengalirkan darah, melukai dan mengalirkan darah, kemudian dibacakan bismillah ketika mau digerakkan menyembelih, fakuluhu, maka makanlah dagingnya, silakan dimakan. Laisa sinna wal dhuhur, tapi bukan gigi dan bukan pula kuku atau tulang. Nah, jadi Nabi mengizinkan, ya, Nabi mengizinkan sahabat-sahabat Nabi itu menyembelih menggunakan irisan bambu yang tajam bagian luarnya itu, kalau tidak ada pedang, pisau dan sebagainya, karena bisa melukai, bisa memotong tenggorokan maupun memotong jalan nafas. Oleh Nabi dikatakan, apapun benda yang dapat mengalirkan darah, maksudnya ketika digerakkan di leher itu atau bagian tubuh yang lain lah, tajam lah, itu bisa mengucurkan darah, dengan catatan sebelum menyembelih menggunakan alat tersebut jangan lupa dengan bacaan
bismillahirrahmanirrahim, maka silakan dimakan dagingnya. Ya, maksudnya kalau misalnya tidak ada pisau, tidak ada parang, tidak ada pedang, tidak boleh dibentung, tidak boleh. Oleh latih nggak ono, oleh wedung nggak ono, dibentung, ya. Sampai kepalanya gepeng ayam misalnya, tidak boleh, ya. Apalagi sebagian budaya manusia itu dipelintir, ya. Lehernya dipelintir, ya mati. Itu dalam agama tidak boleh. Kalau matinya sudah tidak Islami, maka otomatis dia namanya bangkai walaupun belum busuk. Dan ternyata hasil penelitian para ilmuwan, penyembelihan menurut Islam itu luar biasa manfaatnya untuk kesehatan, bahkan kelezatan daging. Sehingga di Australia dan di New Zealand itu perlu membayar orang Islam untuk menyembelih, karena konon hasil sembelihnya itu dagingnya berbeda, ada kelezatan tersendiri, dan yang pasti itu bisa diekspor ke negara-negara yang berpenduduk Muslim, karena mereka itu punya peternakan sapi dalam jumlah puluhan ribu ekor, ya. Bisa jutaan ekor di seluruh negeri itu. Mau dimakan sendiri udah habis. Nah, kemana lagi ekspornya, kemana? Ya ke negara yang berpenduduk Muslim, contoh ke Indonesia, ke Malaysia. Nah, di sini Majelis Ulama Indonesia tidak lantas serta-merta menerima impor dari Australia, New Zealand, tidak. Dilihat dulu gimana proses penyembelihannya. Kalau tidak Islami, ya kita tolak. Maka mereka mau tidak mau harus menyembelih itu dengan cara yang Islami, ya pakai benda tajam, pakai basmalah dan sebagainya, sehingga bisa dagingnya bisa dikirimkan ke Indonesia, ke Malaysia, ke Brunei dan sebagainya. Baik, saya kira begitu para jamaah yang saya muliakan. Ini masalah ini bukan masalah yang ringan, karena kalau kita keliru, ya, prosesnya itu haram. Yang kita makan barang haram itu berbahaya. Makanya kalau kita itu mau beli makanan, ya mau marung, restoran, lihat dulu pemiliknya siapa. Masuk ke restoran yang bukan milik orang Islam, yang pasti kehalalan dagingnya itu dipertanyakan. Apa iya disembelih dengan cara Islami? Apa iya tanpa campuran barang najis seperti minyak babi dan sebagainya? Jadi kalau kita yang kalangan santri, walaupun tidak mondok tapi santri ini, ya, santri ngaji begini, santri namanya, itu mesti yakin bahwa di restoran yang dikelola oleh orang-orang non-muslim bisa dipastikan dalam tanda petik bahwa yang dimasak itu adalah daging yang diproses dengan cara yang tidak halal. Minimal tidak ngerti najis. Lah kok masih mau makan di sana, ya kebangetan, ya. Harusnya orang Islam itu hanya makan di restorannya, di warungnya orang Islam, dan jangan sekali-kali makan di warungnya orang-orang non muslim. Pasti mereka tidak ngerti dengan najis, tidak ngerti halal haram, tidak ngerti dan tidak ngurus. Jadi kalau ada orang yang marung di sana, ya wes, dia berarti sudah
yang orang yang dengan sengaja melanggar ajaran agamanya. Itu. Baik, itulah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita ini tidak sembrono untuk mengkonsumsi apapun ya, yang tidak islami. Apalagi konon itu di Solo itu kiainya MTA itu menghalalkan daging anjing, tambah beteni itu ya. Kalau bagi kita itu haram, bukan binatang untuk disembelih. Tapi hati-hati di sana, karena kiainya itu bukan kiai kita ya, itu menghalalkan daging celeng termasuk ya, daging anjing ya. Wis kita jangan makan yang bernuansa daging di sana. Saya kira begitu. Mari kita doa, mudah-mudahan nyampe ke Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bi awamirika wa nawahyika warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa ansur 'alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.